Jangan lupa like, share, dan subscribe. Selamat datang di channel Guru Kelas. Kali ini kita akan bahas bab 3 Usaha Energi dan Pesawat Sederhana pelajaran IPA kelas 8 Kurikulum Merdeka. Usaha. Di dalam sains, usaha adalah upaya untuk memindahkan suatu benda atau beban pada jarak tertentu. Nah, dirumuskan dengan persamaan berikut, di mana W yaitu usaha sama dengan F dikali S, di mana W itu adalah usaha, satuannya adalah Joule, kemudian F itu adalah gaya yang diberikan, satuannya adalah Newton, kemudian S adalah perpindahan benda, satuannya meter. Kita langsung ke contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini ada sebuah balok ya, yang didorong dengan gaya sebesar F ya. Kemudian balok ini berpindah. Nah, sebuah balok dengan massa M berada pada bidang datar, balok tersebut ditarik oleh gaya sebesar 30 Newton ke kanan. Jadi ke kanan, seperti ini ya arahnya. Nah, jika balok berpindah sejauh 50 cm, maka hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Oke, langsung ke pembahasan. Diketahui bahwa F atau gayanya itu adalah 30 Newton. Kemudian perpindahan bendanya itu adalah 50 cm, di mana 50 cm ini kita ubah dulu satuannya ke meter menjadi 0,5 meter. Yang ditanyakan adalah usaha atau W. Jawab, W sama dengan F dikali S atau gaya dikali perpindahan benda. Jadi W sama dengan 30 dikali 0,5, hasilnya adalah 15 Joule. Nah, jadi usaha yang diberikan ya sebesar 15 Joule. Kemudian kita masuk ke daya. Daya adalah besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik. Oke. Di mana persamaan untuk daya atau rumusnya itu adalah P sama dengan W dibagi T ya. Di mana P ini adalah daya dengan satuannya itu adalah watt. Kemudian W itu adalah energi dengan satuan Joule. Kemudian T adalah selang waktu yang diperlukan. Satuannya adalah second. Kita langsung ke soal pembahasannya. Contoh soalnya, di mana Lani memindahkan rak dengan usaha sebesar 1000 Joule dalam waktu 10 second. Sedangkan Siti memindahkan rak tersebut dengan usaha 16.000 Joule dalam waktu 40 second. Berapakah daya yang dikeluarkan Lani dan Siti untuk memindahkan rak? Oke, diketahui dulu usaha yang diberikan ya atau dikeluarkan Lani itu adalah 1000 Joule. Sedangkan Siti itu adalah 16.000 Joule. Waktu yang diperlukan Lani itu adalah 10 second, sedangkan waktu yang diperlukan oleh Siti adalah 40 second. Nah, yang ditanyakan adalah daya yang dikeluarkan Lani dan daya yang dikeluarkan oleh Siti ya. Jawab P sama dengan usaha dibagi waktu. Oke, kita cari yang Lani dulu. Jadi Lani ini adalah 1000 Joule yang dikeluarkannya usahanya dengan waktu 10 second. Maka hasilnya adalah 100 watt. Sedangkan Siti ini adalah 16.000 Joule yang dikeluarkan usahanya. Kemudian waktunya itu adalah selama 40 second. Maka 16.000 dibagi 40 hasilnya adalah 400 watt. Nah, jadi daya yang dikeluarkan Lani adalah sebesar 100 watt dan Siti adalah sebesar 400 watt. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan. Di mana energi ini terbagi menjadi 3, ada energi kinetik, kemudian energi potensial, dan energi mekanik. Energi kinetik ya, di mana energi yaitu energi yang pada benda yang bergerak ya. Jadi dikenal sebagai energi kinetik. Oke, kita lihat persamaan untuk mencari ya energi kinetik, di mana energi kinetik sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Di mana K ini adalah energi kinetik benda, satuannya adalah Joule. Kemudian M itu adalah massa benda, satuannya kilogram.
Dan V itu adalah kecepatan gerak benda. Satuannya adalah meter per second kuadrat. Nah, sedangkan untuk ya perlu yang berubah kecepatannya ini dirumuskan atau dipersamaannya seperti ini. W sama dengan delta energi kinetik, ya sama saja, sama dengan setengah dikali massa dikali delta V kuadrat. Nah, ini karena ada perubahan kecepatan di sini, ya, delta V kuadrat. Nah, W ini adalah usaha benda atau Joule. Delta EK ini perubahan energi kinetik. Ini satuannya Joule, sama saja. M itu adalah massa benda, sedangkan delta V ini adalah V2 dikurangi V2 kuadrat, ya, dikurangi V1 kuadrat. Oke, kita bahas selanjutnya yaitu tentang energi potensial. Nah, energi potensial adalah energi benda akibat dari posisinya maupun bentuk dan susunannya. Karena itu, energi potensial itu akan bernilai besar jika posisinya semakin tinggi dari permukaan tanah. Untuk persamaan atau rumusnya itu, energi potensial atau EP sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Ya. Ini EP ini satuannya Joule, massa satuannya kilogram, massa benda. Gravitasi bumi ini ketetapan, ya, ada 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian H atau ketinggian benda itu satuannya meter. Yang ketiga itu adalah energi mekanik, yaitu merupakan gabungan kedua energi kinetik dan potensial menghasilkan total energi yang disebut sebagai energi mekanik. Secara sistematis, energi mekanik dapat dituliskan pada persamaan berikut. Energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik, ya, di mana satuannya adalah Joule semuanya. Oke, kita contoh soal menghitung energi kinetik. Yang pertama ini, sebuah mobil bermassa 500 kg bergerak dengan kecepatan 25 meter per second. Hitung energi kinetik yang dimiliki mobil tersebut. Oke. Diketahui massanya adalah 500 kg, kemudian kecepatannya itu adalah 25 meter per second. Kita masukkan rumus energi kinetik, yaitu 1/2 dikali massa dikali V kuadrat. 1/2 dikali 500 dikali 25 kali 25. Karena kuadrat, ya, jadi 25 dikalikan 25. Hasilnya 1/2 dikali 500 dikali 625. Di mana 500 dikali 625 ini hasilnya adalah 312.500. Nah, dibagi 2, ya, hasilnya adalah energi kinetiknya adalah 156.250 Joule. Jadi energi kinetik yang dihasilkan mobil dengan massa 500 kg yang bergerak dengan kecepatan 25 meter per second adalah sebesar 156.250 Joule. Itu untuk contoh soal energi kinetik. Kita langsung ke pembahasan contoh soal menghitung energi potensial. Sebuah kelapa memiliki massa 2 kg dan berada pada ketinggian 20 meter dari permukaan bumi. Nah, jika diketahui gravitasi bumi di tempat itu adalah 10 meter per second kuadrat, berapa energi potensial yang dimiliki kelapa pada ketinggian itu? Jawaban, oke, diketahuinya dulu, ya, di mana massanya itu adalah 2 kg. Kemudian ada H atau ketinggiannya itu adalah 20 meter. Sedangkan gravitasinya itu adalah 10 meter per second kuadrat. Oke, kita masukkan ke rumus di sini. Energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Jadi massanya itu adalah 2 kg dikalikan 10 itu adalah gravitasi bumi dikalikan dengan ketinggian. Maka energi potensialnya adalah 400 Joule. Jadi energi potensial kelapa, dimiliki kelapa itu pada ketinggian 20 meter itu adalah 400 Joule. Oke, sekian untuk pembahasan tentang energi, kemudian macam-macam dan contoh soalnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.